Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menemani Anda hari ini di hari ke-12 Ramadan, khusus di acara kita yang paling kita sayangi, yang selalu kita nantikan menjelang buka puasa, yaitu Gema Ramadan. Spesial sekali hari ini karena narasumber kita adalah Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga penulis sekaligus trainer terapi sholat bahagia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, MAG. Dan pemirsa, belakangan ini banyak sekali masyarakat yang seringkali merasa gelisah, depresi, bahkan frustasi dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana cara mengatasinya? Selengkapnya akan kita bahas dalam tema kita hari ini, yaitu sholat dan ketenangan hati. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus Gema Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya masih bersama Anda di Gema Ramadan dan tema kita pada hari ini adalah sholat dan ketenangan hati. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG yang akan memaparkan kepada kita tema kita yang sangat menarik yaitu sholat dan ketenangan hati. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Sehat, Prof ya? Sangat sehat. Sehat. Walaupun sekarang kondisinya mungkin di luar banyak sedang pandemi, tapi alhamdulillah Prof sehat ya, Prof ya? Sangat sehat. Sebab sehat itu ketenangan itu ketenangan itu bisa menguatkan imunitas tubuh kita. Subhanallah. Ya. Nah, ini akan kita bahas selengkapnya Insya setelah Allah. ini ya, Prof ya. Ya, Insya Allah. Langsung saja, Prof. Hari ini banyak sekali masyarakat yang merasa gelisah, Prof. Banyak juga yang akhirnya depresi, bahkan frustasi. Tidak jarang juga yang akhirnya sampai ke keputusan bunuh diri, Prof. Banyak sekali problemnya. Iyalah. Bagaimana, Prof? Kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan hidup seperti itu, Prof? Ya, kalau orang depresi susah, kalau orang tidak beragama ya pantas toh. Masya Allah, begitu ya, Prof. Ya, kalau kita beragama, kalau orang beragama kok, punya Tuhan kok. Masya Allah. Maka pemirsa harus tampak. Apakah pemirsa itu, Anda itu orang bertuhan apa enggak? Kalau Anda bertuhan, lalu sedih, sebenarnya itu Anda sedang melecehkan Tuhan. Masya Allah. Iya toh. Berarti Anda tidak percaya bahwa Allah hidup, bahwa Allah memperhatikan Anda. Gitu loh. Jadi ketika orang Islam itu sedih itu boleh. Siapa yang tidak boleh sedih? Betul, fitrah ya Allah. Iya toh. Nabi Muhammad aja sedih. Baik. Jadi Nabi Muhammad pernah sedih, ditinggal anaknya, meninggal ya sedih. Baik. Ditinggal meninggal istrinya Khadijah ya susah. Baik. Ditinggal meninggal siapa ini, pamannya ya susah. Jadi sedih itu manusiawi. Betul. Yang tidak boleh adalah berkepanjangan, apalagi sampai disebut oleh Mbak Prastika tadi depresi. Gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, pemirsa yang sangat saya cintai, saya senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya, orang-orang baik, orang soleh-solehah semuanya. Amin, amin. Ya. Insya Allah. Senang karena Anda semuanya itu dengan agama ini bisa lumayanlah bisa mengurangi kegelisahan, bisa mempercepat hilangnya kegelisahan itu. Baik. Nah, apalagi yang Muslim kan punya sholat. Nah, ini Prof. Ya, sholat. Ya. Bagaimana, Prof? Ya. Sholat akhirnya bisa membawa ketenangan hati. Sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Ya. Jadi semakin dekat kepada Allah semakin tenang. Kalau saya tidak punya duit, ya, lalu berdampingan dengan orang punya duit, seneng enggak? Iya, ya tenang. Tenang. Ada yang bisa dijagain gitu ya, Prof ya, istilahnya. Saya sedang diancam atau saya sedang berhadapan dengan binatang yang buas. Tapi di sebelah saya itu ada orang yang ahli untuk menjinakkan binatang buas. Saya untuk apa sedih? Betul. Untuk ya. apa khawatir begitu ya, Prof ya? Nah, sekarang saya dengan Anda semuanya kan punya Allah yang maha. Betul. Gitu. Anda sekarang memang susah makan. Ya nanti ada saja yang dimakan toh. Betul sekali. Kan tidak harus nasi. Betul ya kan? Sekali, Prof. Ketika Nabi di dalam blokade, itu kan tidak boleh ada bahan makanan yang masuk ke wilayah Nabi.
Betul. Itu bertahan sampai berapa bulan itu. Saat embargo ekonomi Iya, ya toh? Prof ya waktu itu ya. Apa saja bisa dimakan. Betul. Jadi ketika orang sudah kesulitan, itu maka akan muncul ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Nah, sore hari ini ya senanglah, ini Ramadan yang istimewa ini. Insya Allah. Kenapa itu Prof? Ya kalau dulu berita tentang surga sudah pernah kita dengar. Betul. Berita neraka sudah sering kita dengar, ya Betul, kan gitu. betul. Nah, berita tentang corona kan belum pernah kita dengar. Masya Allah, betul Prof. Jadi hari ini pahala kita Ramadan ini jauh mungkin berpuluh-puluh lipat dari Ramadan yang lalu. Insya Allah, amin. Karena hari ini kita dua perang yang kita lakukan. Baik. Perang melawan hawa nafsu Dan perang melawan corona ya Prof ya. Betul. Satu. Yang kedua, kita dulu Ramadan begini, rezeki itu kan tidak seret toh. Betul. Di masjid-masjid banyak berbuka. Betul, Sekarang betul. kita ini sudah tidak ada semuanya itu. Betul, Ya. betul Prof. Jadi kita ini, subhanallah, tantangan kita, kegelisahan itu banyak. Betul, ya, betul, banyak. betul, Sehingga senanglah, bergembiralah bahwa tahun ini kita memiliki Ramadan yang akan kita kenang sepanjang masa. Ya. Lalu pahalanya berlipat ganda. Amin, insya Allah. Kan gitu toh. Dan Ramadan ini nanti insya Allah lah kita akan memperoleh sesuatu yang berharga yang tidak akan kita peroleh pada Ramadan-Ramadan yang biasa. Baik, insya Allah, amin. Contoh yang sangat sederhana. Sekarang kita semua terawih di rumah, gitu. Betul Prof. Sekarang banyak suami yang belajar Quran karena jadi imam. Betul. Dulu tidak ada ketahuan toh. Betul. Karena ayo jamaah di masjid Jamaah di aja. masjid, gitu. Betul. Mulia gitu. Betul. Nah, sekarang setelah tahu di rumah ternyata hafalannya ina atau ina. Masya Allah. Nah, setelah sholat anaknya bilang, Pak ina atau ina gitu. Namanya diganti ina atau ina, itu terus saja. Oke. Masya Allah. Sekarang kita bicara sholat ya. Sholat itu bisa menenangkan hati ya pasti itu. Baik Prof. Kita gini toh, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, Dan menuju ke mana? hayya 'alal falah itu ayo bahagia, happy, smile. Gitu. Oke. Jadi sholat itu memang, azan itu memang mengajarkan kita. Ayo sholat dan ayo happy, ayo seneng gitu. Dan itu pasti. Tidak ada ceritanya azan begini. Hayya 'alas sholah, mari sholat, insya Allah. Hayya 'alal falah, nggak ada. Jadi sholat itu memang membuat kita itu happy, senang, optimis, begitulah. Allah. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, pemirsa, tenanglah, tenang. Sudahlah, insya Allah. Baik. Dulu Nabi Muhammad juga sedih, yang lama sedihnya itu istrinya meninggal, pamannya meninggal, ini diboykot ekonomi. Masya Allah, Ternyata sedih sekali, setelah itu kan ada yusra, ada kegembiraan. Apa itu? Nabi itu dimi'rajkan ke langit. Siapa tahu bahwa Anda yang sekarang mengalami kesulitan ini, bangsa kita yang mengalami begini ini, coba lihat pemimpin-pemimpin kita luar biasa kan. Lihat kita lihat matanya sampai bengkak loh. Presiden kita, gubernur kita, wali kota kita, semuanya bupati bekerja kita, keras ya Prof ya. Mikir rakyat ini. Mikir tuh. Siapa tahu bahwa dengan kegelisahan massal begini, nanti juga Allah akan memberikan Mi'raj juga, seperti Nabi gelisah yang lama kemudian Mi'raj. Kita secara pribadi juga begitu, keluarga juga begitu, mungkin suatu saat ada di Mi'rajkan Allah. Jadi percayalah dengan sholat, insya Allah kita bisa memperoleh ketenangan. Baik. Kalau ditanya apakah kemudian saya kekurangan duit, kemudian kalau sholat kemudian dompet kita langsung tambah, siapa bilang? Tidak ada begitu. Baik Prof. Ketenangan itu tidak begitu. Baik. Saya tidak punya duit. Lalu saya sholat kemudian saya yakin bahwa saya akan diberi Allah. Itu kan berarti sudah ketenangan toh. Baik. Karena ada afirmasi dalam dirinya. Baik. Ya itulah. Saya sakit, kan gelisah. Tapi kalau sakit bukan berarti setelah sholat sembuh, bukan begitu. Baik Prof. Tetapi saya yakin Allah pasti Allah itu maha kuasa menyembuhkan saya. Jadi akhirnya gelisah menjadi tidak gelisah. Baik, tapi selengkapnya kalau melalui sholat seperti apa? Sepertinya kita harus break dulu ya Prof ya. Baik. Mirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali membahas tema kita seputar sholat dan ketenangan hati. Jangan kemana-mana, tetap di Gema Ramadan.
Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Gema Ramadan. Tema kita pada hari ini adalah sholat dan ketenangan hati. Sebelum kita masuk ke dialog selanjutnya, saya juga mengundang Anda di rumah, pemirsa yang ingin bertanya seputar sholat dan ketenangan hati di line interaktif kami yaitu di 0315678216. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah sholat dan ketenangan hati. Dan insya Allah akan ada hadiah hari ini ya Prof ya. Bagi pemirsa yang menelpon ke sini akan ada hadiah buku yang ditulis langsung oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Banyak sekali ya Prof ya bukunya ya Prof ya nanti insya Allah. Ya ini kan Ramadan kan, saya tidak punya sembako ya. Hanya punya buku ya saya bagikan buku. Oke, apa saja Prof mungkin Prof nanti buku yang akan dijadikan hadiah ya? Banyak ini buku yang terbaru, Tafhim Surat Yasin. Baik. Nah, jadi Yasin ini ternyata menyemangati. Baik. Kita kan menganggap surat Yasin itu seperti surat kematian saja. Padahal ini ya Prof ya harusnya mengenal tuntas Al-Quran. Baik. Ini kan nuzulul Quran toh. Betul. Ramadan. Jadi berarti ya, Ramadan ini waktunya kita mendalami Quran itu apa. Baik. Gitu. Di mana letak keistimewaannya. Baik. Jadi pemirsa yang ingin mendapatkan hadiah buku dari Prof. Ali Aziz, silakan langsung menelpon ke sini dan langsung menanyakan pertanyaan seputar tema kita yaitu sholat dan ketenangan hati. Iya, jadi begini ya. Saya tahu Anda kekurangan uang, saya tahu. Baik. Anda sedih, tahu. Tapi jangan sedih berkepanjangan. Anda tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Selama Anda bisa bersujud, sujud itu kekayaan yang lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Masya Allah. Jadi kalau tuan-tuan, bapak ibu sekalian lagi susah, makan ya ini, kemudian sekarang persoalan-persoalan banyak. Tapi tetap senanglah, selama Anda bisa bersujud, Anda sedang menggenggam dunia. Masya Allah. Apalagi nanti sujud itu, Anda sujud yang lama, ya. Sujud yang lama untuk apa? Untuk mengadukan masalahnya kepada Allah. Oke? Sepertinya sudah ada yang masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam. Iya, silahkan Pak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Abdul. Iya, di mana Pak? Di Margorejo. Baik, silahkan Pak Abdul di Margorejo, pertanyaannya Pak. Kalau sholat di rumah itu kan, nggak pakai adzan, nggak apa-apa ya. Sholat di rumah. Nggak pakai adzan. Baik. Ya. Gitu. Ya. Itu saja Pak pertanyaannya, atau ada lagi? Saja. Baik, silahkan Prof. Iya, tidak perlu adzan, Pak. Adzannya kan dari masjid cukup toh. Baik. Cukup. Ikomat saja Bapak. Ikomat saja. Bapak ikomat, Bapak jadi imam atau kalau bisa jangan Bapak yang jadi imam, tapi anak Bapak. Ya. Anaknya perempuan semua. Anaknya perempuan. Ya, alhamdulillah. Menantunya Pak? Belum punya. Ya saya doakan segera punya mantu Pak ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Tapi Bapak belum punya mantu, tidak apa-apa. Bapak saya beri hadiah buku terapi sholat bahagia. Tapi Bapak milih yang mana? Bapak yang milih yang doa banyak rezeki atau yang terapi sholat? Yang ini apa yang ini? Bapak milih apa sudah? Terapi sholat bahagia. Terapi sholat bahagia, baik. Pinter Bapak milih karena buku ini yang bestseller. Betul sekali. Cerdas Pak Abdul. Ya Pak Abdul, nanti tolong dicatat alamatnya dan HP-nya dinanti oleh TVRI. Ya, insya Allah akan diberikan. Ya. Terima kasih Pak Abdul atas pertanyaannya, sudah menelpon ke sini. Baik, Prof, kita lanjut lagi diskusi kita tadi seputar sholat dan ketenangan hati. Jadi pokoknya kekayaan kita itu, kita bisa sujud itu kekayaan yang mahal. Baik. Ya. Lalu pada waktu sujud kita bilanglah kepada Allah. Pada Allah. Seperti anak yang punya masalah ya Mbak ya itu. Kemudian datang ke orang tuanya, dia menangis di pangkuan orang tuanya. Kemudian orang tuanya sabar dulu, sabar. Nanti ibu masih punya simpanan kok begitu. Baik. Maka orang ini kan menjadi agak ringan bebannya. Sama dengan ketika Anda itu sujud, bilang kepada Allah yang panjang, wahai Allah, saya punya masalah, yaitu saya diberhentikan dari perusahaan. Makan saya menjadi seperti ini. Wahai Allah, saya tidak sedih karena ini memang cobaan darimu yang seharusnya saya jalani. Wahai Allah, saya yakin betul bahwa engkau tidak mungkin meninggalkan saya. Ma wadda'aka rabbuka ma qala.
Tidak mungkin Allah, engkau meninggalkan aku yang sujud gini, tidak mungkin. Betul sekali. Engkau pasti menyayangi aku. Baik. Nah itu toh, senang. Saya pasrah aja sekarang kepadamu. Hidup, mati, kaya, miskin, sehat, sakit, saya pasrah kepadamu. Baik. Nah itu caranya, begitu ya. Baik. Berarti kalau Prof, Kenapa? hari ini banyak sekali orang yang sholat, tapi masih gelisah, masih depresi, masih frustasi. Ya. Kira-kira di mana letak problemnya, Prof? Ya sholatnya ditambah. Sholatnya ditambah ya, Prof ya. Satu, yang kedua memang ya harus tahu caranya. Baik. Harus tahu caranya. Jadi ada tata caranya gitu sendiri loh. supaya sholat itu betulnya bisa. Sekarang begini, Mbak bertanya, Pak, apakah HP itu bisa kita komunikasi ke seluruh dunia? Jawabnya gimana? Bisa. Bisa. Betul. Tapi sekarang kalau HP itu dipegang orang yang tidak ngerti gimana? Iya, akhirnya nggak bisa Nggak ya, Prof bisa. ya. Nah, sholat itu mempunyai power yang besar. Oke? Ya, dijawab. silahkan. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, baik. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Maisaro di Gresik. Baik, Ibu. Silahkan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Pak, saya ini mau nanya. Saya itu sakit. Terus jamaah sholat itu saya tinggal sama cucu. Cucu saya itu ya sudah balik sih kelas 1 sanawiyah. Baik. Tak suruh jadi imam, dia berdiri, terus saya duduk. Itu boleh tak Pak Ustaz? Baik, Ibu. Iya. Cukup. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Ya sudah Terus itu. ini Pak Ustaz. Tadi saya tertarik dengan kata-katanya Pak Ustaz. Kalau seandainya sakit, dipakai sholat, sama memohon kepada Allah, nanti Allah yang menyembuhkan. Terus saya ini kadang-kadang itu mikirin penyakit saya gitu, terus di rumah itu sendirian, anak saya itu kerja, jadi kadang-kadang itu kayak ngelamun sendiri. Cepet-cepet saya ambil tasbih, saya pakai zikir-zikir gitu Pak Ustaz. Terus caranya supaya saya itu tenang, supaya menerima ridho atas pemberian Allah penyakit ini, mohon dikasih solusi penyejuk hati gitu loh Pak Ustaz. Baik. Ya, cukup. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Gresik. Ibu Maisarah di Gresik, Prof. Bu Maisarah. Ya, satu ya. Sholat dengan posisi duduk itu boleh. Apalagi sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu memang harus berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya, Prof ya. Yang sakit itu walaupun sholat fardu ya boleh duduk. Ya, Baik. boleh. Untuk yang sehat, walaupun sehat itu boleh sholat sunnah duduk. Boleh. Cuma pahalanya didiskon 50%. Baik. Ya. Tapi bagi yang sakit seperti Bunda, ya, Ibu Maisarah tadi Bunda ya. Maisarah, ya yang solihah ini, itu boleh fardu duduk boleh, berdiri fardu boleh, Sunnah juga pun boleh duduk, boleh. Dan sah itu sah. Alhamdulillah. Yang berikutnya, Ibu tidak usah lah kalau merasa sendirian. Kok sendirian toh Bu? Lah malaikatnya di mana? Masya Allah, kan ada Kan yang Bunda menemani ada ya? malaikat di sini tuh Raqib Atid, kan Bunda ditemani, toh. Lalu Ibu nanti baca di Al-Qur'an itu ada lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Setiap orang itu didampingi satu malaikat depan, kemudian di belakang, itu khusus untuk menjaga Ibu supaya nggak sakit. Masya Allah. Lah Bunda kok sendirian gimana? Lah malaikatnya di mana? Masa diusir? Entah. Jadi sebetulnya nggak sendirian Nggak ya, sendirian Prof ya. Bunda, nggak sendirian Bunda, ya. Nggak sendirian, itu ditolong oleh Allah lah. Supaya nanti Bunda itu Bisa lebih tenang. Betul. Bunda saya beri hadiah buku ini, doa-doa keluarga bahagia, keluarga yang tenang. Nanti di sini ada Bunda raditu billahi robba. Ya, di sini ada beberapa doa yang bikin ketenangan Bunda. Contohnya raditu billahi robba. Itu setiap hari diucapkan. Wahai Allah, saya senang menyembahmu. Saya senang dipaksa-paksakan.
saya senang menerima apapun pemberianmu. Subhanallah. Tidak usah dipikir sakit itu. Jangan dikira yang ngomong ini tidak sakit, sama saja. Ya Allah. Untuk apa dipikir loh Bunda? Badan Anda itu bukan milik Anda. Kalau Bunda Maisara ya, ngatakan itu badannya Bunda. Saya tanya mana sertifikatnya, gimana? Kalau Bunda punya sepeda motor nggak ada sertifikatnya kan pencuri. Maka tubuh ini miliknya Allah, dititipkan kepada Bunda. Karena milik Allah, dietet-etet bahasa Gresiknya itu juga tidak apa-apa. Miliknya Allah. Oke ya, betul, gitu. betul. Ibu saya kasih buku ini, insya Allah ya ada doa-doa di sini. Untuk kesembuhan juga ada saya beri doa di sini. Bagaimana doanya Nabi Ayub ada, doanya Nabi Ibrahim ada, doanya Jibril ketika menyembuhkan Nabi juga ada. Alhamdulillah. Jadi itu, oke, saya kira begitu ya, nanti saya beri hadiah ini Bunda Maisara. Alhamdulillah. Oke. Baik, masuk ke pertanyaan penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ahmad Syaifuddin di Dusun Jati Kampir, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Oke, baik. Ini yang selalu telepon ini, Prof. Ya, silakan Pak Ahmad. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya agar bisa sholat, bisa khusyuk dan terhindar dari sedih dan mungkar? Baik, baik. Yang baik. kedua, bisakah menenangkan hati Sudah, dengan Pak. cara melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan? Baik, baik. Cukup Pak, jangan banyak-banyak. Cukup. Oke. Iyalah. Ya, terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silahkan, Prof. Iya Pak Ayahanda Ahmad yang sangat saya hormati. Terima kasih bisa mengikuti acara ini. Ini orangnya orang soleh ini. Iya, ini orangnya orang dermawan ini. Insya Allah. Iya ini ya. Jadi begini, orang supaya sholatnya khusyuk ya satu, paling tidak itu mengerti lah gitu. Mengerti apa yang dibaca itu. Baik. Burung beo itu bisa assalamualaikum, tapi tidak ngerti. Gitu, Betul ya. sekali. Jangan Nah, sampai kita begitu ya. Nah ya Prof, kalau kita enggak bisa muni, itu bisa bicara, bisa membaca, tapi tidak ngerti kan sama aja dengan Iya, benar. robot itu bisa ruko juga. Ya Allah. Nah, Jangan gitu sampai ya. kita sholatnya Nah, seperti robot oke. ya, Prof ya. Sekarang saya beri resep aja sedikit Pak Ahmad ya. Ini untuk saya juga, Prof, sepertinya nih, Prof. Gini aja sekarang. Bapak kalau duduk di antara dua sujud itu baca apa? Kan Robbi firli warhamni wajiburni. Oke. Sekarang saya tunjukkan aja di buku ini sudah saya terangkan di sini. Tapi sayang bukunya sudah dimiliki yang penanya pertama ya. Bapak saya kasih buku yang ini aja lah. Ini aja nanti mengenal tuntas Al-Quran aja ya Bapak ya, Pak Ahmad ya. Baik. Ya, supaya Bapak tahu isi Al-Quran seperti apa. Duduk di antara dua sujud Pak Ahmad, itu kan baca Robbi firli. Bapak kan susah menerjemahkan satu persatu. Baik. Oke, sekarang saya buka rahasianya aja. Ketika membaca Robbi firli selesai, Bapak jangan sujud lagi dulu. Tapi renungkan, bayangkan Bapak di otak Bapak itu ada kata-kata AKSI, aksi. Aksi. Oke ya Bapak ya, aksi. Nah ketika Robbi firli selesai, kemudian Bapak mantapkan hati, bilang begini dalam hati tidak boleh diucapkan. Aksi A itu ampunilah saya ya Allah, Ahmad ini banyak dosa. Dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada anak, dosa kepada Allah, dosa dan seterusnya toh. Baik. Itu. A ampunilah saya. Ini lumayan toh, semakin khusyuk toh. Betul. Sudah, berikutnya apa? Aksi toh. Iya, Prof. Berikutnya apa? K. Kasihilah aku ya Allah. Orang seperti saat ini siapa orang mengasihi orang, hidup sendiri-sendiri, bingung kok. Sulit ya, Prof ya. Maka kasihilah aku ya Allah, kasihilah aku, kasihanilah aku. Aku sudah sangat lelah ya Allah membangun rumah tangga dan membesarkan anak-anak ini. Maka kasihmu saya tunggu, gitu ya. K, apalagi? S, sejahtera. Wahai Allah, aku mohon jadi keluarga yang sejahtera. Saya ingin rezeki yang banyak. S itu juga rezeki banyak, S itu juga sehat. Sehat. Maka berikan aku rezeki yang melimpah. Jangan gini, supaya aku hidup enak, jangan begitu. Berikan aku rezeki yang banyak supaya aku bisa membahagiakan orang, menolong orang. Misinya itu harus begitu. Jangan begini, berikan aku rezeki yang banyak supaya bisa haji beli berkali-kali, kemudian saya bisa keluar kota makan yang enak. Jangan begitu. Tujuannya yang mulia untuk manusia.
berikan aku rezeki yang banyak supaya aku bisa membuat senyum manusia. Ya Allah. Sebab senyum Allah itu digantungkan seberapa banyak Anda membuat orang lain tersenyum. Allah. Anda ingin memperoleh rahmat Allah, tanya dulu berapa orang yang Anda rahmati. Waduh, kan ini toh. Prof ya. Jadi itu S itu A tadi ampunan, K ampunan. kasih, kemudian S Sejahtera itu dan sejahtera, sehat. kemudian sehat. S itu sejahtera karena uang, karena sehat. Itu iman, wahdini itu. Iman. Jadi itu aksi itu rumus. Jadi ini pakai otak kanan. Lah lumayan toh Pak Ahmad. Sekarang nanti setelah waktu sholat maghrib nanti, saya jamin Bapak nanti duduk di antara dua sujud lebih berkualitas daripada sebelumnya setelah tahu ini. Alhamdulillah. Iya toh? Betul. Setelah tahu ini. Baik, Prof. Itu ada rumus-rumusnya sudah. Aksi kalau berdiri itu subhan, kalau ini sudah ada rumus-rumusnya Oh, semuanya. sebetulnya ada ya, Prof ya. Iya, ya. Karena saya mendapat pertanyaan begini pertama kali di Iran dulu. Masya Allah, gimana itu, Prof? Ya, dulu? di Teheran dulu ada pertanyaan gimana caranya khusyuk. Saya mikir kemudian lahirlah buku ini. Baik. Sebab yang paling sulit sholat itu insya Allah khusyuknya, Prof ya. Yang jadi problem kadang-kadang banyak yang sholatnya tetap 5 waktu, tapi khusyuknya Masya Allah sulit sekali, Prof. Waktu Ya, sholat mikir bukan sulit, sana-sana. karena tidak ada kemauan saja. Oh, kadang-kadang begitu Tidak ya, ada Prof. kemauan. Nah, Itu bagaimana, kalau belum diberi cobaan berat. Kalau diberi cobaan berat baru khusyuk. Masya Allah, Iya, begitu ya, Prof. gitu. Iya ya, Prof ya. Makanya kalau ada cobaan berat, Anda sholat nggak ada solusinya, Allah bilang begini, enggak saya kasih solusi. Sebab kalau nanti saya beri solusi, kumat mana kon? Ya Gitu. Allah, Hah? begitu ya, Prof Iya. ya berarti ya. Kata Allah ketika orang sholat khusyuk, kemudian Allah bilang, aku senang mendengar suaramu. Ya Allah. Aku rindu mendengar suaramu. Gitu. Ini luar biasa, Prof. Penelpon hari ini banyak sekali karena mungkin ayo, hadiahnya nih ya, silakan. Prof ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Wah, putus ternyata ya. Kayak ada sedikit kendala. Baik, dilanjutkan lagi, Prof tadi. Iya, jadi itu duduk di antara dua sujud aja dan membawa kenikmatan, kesenangan toh. Baik. Lah sekarang mamanya sebelum itu berdiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut itu. Dengan nama Allah yang pasti mengasihi saya. Baik, baik. Orang kafir itu dikasihi Allah loh. Betul, betul sekali ya, Prof. Orang meludahi Allah itu tetap dikasih hidup oleh Allah. Nikmatnya masih Loh, segitu iya, banyak ya, Prof ya. Jadi orang mengolok-olok Tuhan itu buta, Tuhan tidak ada, pun itu Allah masih menghidupkan dia. Masih kayak memberi nafas. Masih memberi kasih kepada dia. Betul sekali. Lah orang seperti Anda ya puasa ya, taraweh ya, sedekah, masa ada dikasih Allah? Ya gitu. Oke. Ini penelpon Silakan. selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Salam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Saya pengen tanya di Karna Madura. Baik, Ibu. Silakan pertanyaan ya, Bu. Saya pengen nanya, Prof. Ya silakan. Silakan, Ibu. Namanya siapa? Ibu Rifa. Rifa. Baik, Ibu Rifa. Silakan, Bu, pertanyaannya. Ketika kita berwudu di siang hari waktu bulan puasa, menghirup air, itu bagaimana hukumnya, Prof? Waduh, ini, Prof. Baik. Baik, Ibu Rifa, terima kasih atas pertanyaannya. Enggak apa-apa, yang penting kan hadiahnya. Bagaimana yang penting itu, Prof? hadiahnya. Ya kalau menghirup air ya batal, Bu. Kalau berkumur boleh lah. Nah, itu. Itu maksudnya itu berkumur maksudnya. Baik, kalau berkumur tentu masih boleh ya, Prof ya? Boleh. Tapi kalau minum ya tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun air wudhu yang diminum ya, Prof ya? Iya, Jangan sampai diminum. waktu berwudu apa itu menghirup. Menghirup. Mungkin maksudnya itu adalah berkumur. Itu. Berkumur. Kalau Ya, berkumur. tidak apa-apa Bunda. Atau kalau begini, Bunda Prof, Iva, sedikit tertelan begitu, Prof, tetap nggak boleh Bunda ya, Prof? sengaja kok tidak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Sengaja. tidak Oke, sengaja. Bunda saya beri hadiah ini sajalah, ya. Ini Alhamdulillah. supaya Bunda Rifa ya tadi ya. Bunda Rifa, betul. Bunda Prof, di Rifa, Madura. saya beri buku untuk cepat umroh. Amin, subhanallah, alhamdulillah. Tapi jangan hari ini ya, tidak boleh masih tutup. Iya, nanti setelah Ini COVID saya kasih selesai, buku Prof, ini, Bu ya. Rifa. Jadi wudhu yang bagus. Ketika wudhu yang bagus itu Bunda, ya berkumur boleh. Tapi kalau puasa ini istinsyak tidak boleh. Oke, baik, Yang Prof. memasukkan air ke dalam hidung tidak boleh. Oh, ya, baik. itu ya. Tapi di Itu mulut, boleh. kumur-kumur Itu Bunda, kalau Bunda lagi wudhu ya, mengusap tangan, itu agak pelan begini Bunda. Terus dikatakan begini, wahai Allah, saya yakin tangan saya ini akan menghasilkan rezeki yang banyak. Baik, Oh,
begitu. Baik. Ketika mengusap muka gini, Bunda yakin aja begini. Ya Allah, saya yakin betul bahwa wajah saya ini wajah yang memberikan kebahagiaan orang. Insya Allah. Oke. Mungkin insya Allah sudah jelas ya Ibu Rifa ya. Ya. Prof, tapi sepertinya waktu kita sudah habis ini, Oh Prof. ya tidak apa-apa, masih Mungkin ada waktu yang sedikit kesimpulan, Prof, untuk tema kita pada hari ini, sholat dan ketenangan hati. Silakan, Prof. Iyalah, ini puasa, alhamdulillah kita berpuasa, kita sempurnakan wudhu kita, wudhu yang bagus ya, kemudian sholat yang bagus. Insyaallah. Berdoalah jangan hanya untuk diri sendiri, berdoalah untuk orang lain. Insya Allah, karena doa Anda untuk orang lain, Allah mengamini doa Anda akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya doakan mudah-mudahan Anda sehat semuanya, rezeki banyak, selamat dari Covid-19 dan juga kita doakan juga semoga Jawa Timur khususnya bisa segera bebas dari corona. Baik. Amin ya rabbal alamin. Prof, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita di Gemar Ramadan episode hari ke-12 Ramadan. Insya Allah tema pembahasan kita akan memberikan banyak manfaat. Akhir kata, saya Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.